Di tengah kekecewaan publik atas vonis ringan Harvey Muiz, Presiden Prabowo Subianto mengatakan seharusnya terdakwa korupsi yang merugikan negara ratusan triliun dihukum penjara 50 tahun. Lalu apakah pernyataan Presiden itu memungkinkan dapat diterapkan dan bernilai rasional? Kita akan membahasnya bersama dengan Nasir Jamil, anggota Komisi 3 DPR RI, fraksi PKS, dan Saud Situmorang, mantan pimpinan KPK. Selamat malam Bapak-Bapak, terima kasih sudah bergabung. Ya, selamat malam. Baik, saya ke Bang Nasir dulu. Bang Nasir, Presiden punya atensi terhadap hukuman koruptor yang divonis ringan oleh hakim, dan Presiden mengatakan hukuman penjara bagi koruptor itu harusnya 50 tahun. Tapi kan kita lihat ya, kenyataannya hakim memvonis dengan hukuman ringan terhadap Harvey Muiz maupun juga Helena Lim. Nah, apakah semangat Presiden untuk memberi hukuman berat bagi koruptor ini realistis dengan realita penegakan hukum di tanah air kita? Ya, terima kasih. Jadi sebenarnya bobot korupsi itu yang menjadi ukuran orang itu dihukum berapa tahun begitu ya. Tadi sudah ditampilkan bagaimana ancaman hukuman yang diberikan kepada pelaku tindak pidana korupsi. Ya, paling lama 20 tahun, kemudian ada hukuman mati dan lain sebagainya. Tapi yang ingin saya sampaikan bahwa sebenarnya kita berharap ya ada yang kita sebut dengan istilah integrated criminal justice system. Jadi terintegrasi ya. Jadi ini yang barangkali belum terwujud dengan baik. Ya. Jadi proses hukum itu belum terintegrasi dengan baik sehingga masing-masing itu menjalankan fungsi dan kewenangannya. Jadi kepolisian misalnya melakukan penyidikan, kemudian kejaksaan melakukan penuntutan, dan kemudian majelis hakim atau hakim itu memutuskan sebelum dia memeriksa perkara yang disampaikan kepada mereka. Jadi memang terpisah ini, ya, terpisah satu sama lainnya. Jadi belum terintegrasi dengan baik. Nah, ke depan kalau ingin merealisasikan apa yang diinginkan oleh Pak Presiden, ya tentu ini harus terintegrasi dengan baik begitu, ya. Jadi bukan hanya soal terintegrasi juga, tapi berintegritas, ya. Sehingga kemudian terintegrasi dan berintegritasnya penegakan hukum mulai dari A sampai seterusnya, katakanlah dari kepolisian sampai kepada penuntutan dan kemudian di persidangan, itu menghasilkan satu keputusan yang memang sangat diharapkan dan tidak melukai rasa keadilan masyarakat. Oke, terintegrasi antar seluruh elemen penegak hukum gitu ya, dan tadi berintegritas juga. Nah, saya ke Pak Saud kemudian. Pak Saud, atensi khusus Presiden terhadap penegakan hukum bagi koruptor ini tentu harusnya bisa dijalankan oleh tadi seluruh elemen penegak hukum. Tapi apakah implementasinya itu akan mudah khususnya bagi para hakim sebagai pengadil atas putusan perkara korupsi ini? Ya, yang paling penting kan sebenarnya yang paling tinggi itu adalah due process of law-nya gitu. Jadi artinya bagaimana kita bisa menjalankan hukum sesuai dengan apa yang disebut sebagai due process of law yang saya sebutkan tadi itu. Jadi artinya kalau kita bicara due process of law, nanti kita lihat bagaimana sebenarnya undang-undang kita. Yang kita memiliki itu kan baru maksimal 20 tahun. Tapi bisa juga seumur hidup. Jadi kemudian kalau Presiden menyampaikan itu, kita bisa pahami walaupun ini agak kontradiktif dengan pernyataan sebelumnya, yang sebelumnya itu kan dimaafkan. Walaupun sudah ada penjelasan justifikasi dari banyak orang tentang itu. Tetapi pada bagian lain ini akan memberikan sinyal kepada kita bahwa sebenarnya yang paling penting selain due process of law itu tadi kan pentingnya kita antara retorika dengan versus keseriusan ini. Sekarang ini kan begitu. Ya nggak? Nah, kalau kita bicara tadi di bagian depan ada beberapa yang mengatakan soal bagaimana itu filosofi, bagaimana itu teknikal di lapangan. Jadi bagaimanapun ini menjadi penting untuk kita kemudian kita bisa menjalankan apa yang disebut sebagai keadilan dan konsistensi tadi. Itu yang paling penting sebenarnya dalam hal ini. Jadi ini kan sampai hari ini kita masih melihat ada yang saya sebut sebagai retorika dan keseriusan. Nah, hati-hati dengan itu. Jadi nanti publik lama-lama jadi jenuh kalau begini.
Pak Gitu. Saud, sejauh ini niatan itu semangat untuk memberikan efek jera terhadap koruptor hanya di permukaan saja. Secara realisasinya belum serius begitu. Oh iya, jadi karena begini, kalau kita bicara due process of law, di situ kan akan ada yang namanya perlakuan yang adil, prosedur hukum yang benar, ya sebelum dihukum, ya kan. Kemudian bagaimana proses peradilannya, bagaimana hak-hak untuk didengar dan lain-lain. Kan kita tahu bagaimana proses yang sedang kita lihat beberapa hari ini, bagaimana kemudian KPK juga menjadi taking side gitu kan. Jadi sekali lagi yang kita harapkan adalah oke, betul efek penjarahan harus ada. Jadi artinya dalam jangka panjang harus ada strategi nasional dalam kaitan penindakan, pencegahan, harus satu paket. Jangan seperti pemerintahan sebelumnya, dia fokus pada pencegahan. Nah, strategi nasional ini kan harus menggambarkan gambaran secara keseluruhan. Kalau ada kasus sekian triliun dihukum 50 tahun, kasus yang lain ini cukup banyak gitu. Iya kan? Makanya kita dapat indeks persepsi korupsi 34 itu kan yang dinilai itu polisi, tentara, hakim, jaksa, petugas cukai, dosen, ya kan? Politisi segala macam. Jadi saya pikir kita jangan terlalu panik lah memberantas korupsi itu, tenang-tenang aja. Tetapi kalau memang pingin tiap hari menginspirasi publik, yang saya khawatir kita nanti statement-statement itu tidak dijalankan. Kita kan sudah ngalami 10 tahun belakangan ini kan begitu semua. Oke, jadi keseriusannya begitu ya, bukan hanya soal retorika, wacana saja. Saya ke Bang Nasir. Bang Nasir, dengan kerugian negara yang ditimbulkan di atas 100 miliar, maka sesuai dengan peraturan pedoman hakim yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung tergolong kategori paling berat sebetulnya. Nah, lalu mengapa tuntutan jaksa itu justru tidak maksimal, hanya 12 tahun? Apakah karena pembuktian yang dimiliki jaksa ini tidak sempurna sehingga tuntutannya tidak maksimal, atau Anda melihat karena hakim yang mengesampingkan sebetulnya pedoman peraturan MA yang harusnya memvonis dengan hukuman maksimal karena kerugian negaranya tergolong berat? Ya, yang pertama memang kita harus menghindari untuk saling menyalahkan. Mungkin saja sebagian orang itu ya bisa saja dia mengatakan wah ini tuntutannya, argumentasinya kurang kuat ya. Ada keraguan dengan angka 12 tahun tersebut. Sementara juga ada yang menyalahkan majelis hakim mungkin karena ya tidak progresif gitu, tidak melihat bagaimana keadilan yang ada di tengah masyarakat begitu. Nah, oleh karena itu upaya hukum berjenjang itu kan berlaku di negeri kita ini. Jadi ketika proses itu sudah ada putusan, ketika proses itu tidak sesuai dengan harapan, maka ada upaya banding. Dan memang sebahagian orang kemudian bertanya dengan kerugian keuangan negara ya, dan juga didukung dengan kerugian perekonomian negara, kerugiannya itu mencapai 300 triliun, lalu ancaman hukumannya dituntut 12 tahun. Nah, itu kan seperti meragukan. Tetapi memang perkara-perkara korupsi ini tidak mudah untuk diungkapkan. Oleh karena itu memang dibutuhkan keseriusan. Ya, dulu ketika KPK di awal-awal berdiri, ketika pengadilan belum terpisah, ya pengadilan tipikor belum terpisah, itu kan boleh disebut hukumannya itu tinggi sekali, ya, sehingga kemudian memberikan efek jera. Tapi kan sekarang pengadilan tipikor itu sudah tersendiri. Putusan Mahkamah Konstitusi memerintahkan seperti itu. Tapi saya katakan bahwa ini memang menjadi perhatian. Nah, karena itu, karena sudah diputuskan oleh majelis hakim barangkali berdasarkan fakta-fakta di persidangan, yang melihat tuntutan dan lain sebagainya, ya sehingga kemudian dia memutuskan seperti itu, ya maka jaksa ya diharapkan bertanggung jawab dengan tuntutannya itu, sehingga harus mengupayakan banding, dan itu sebenarnya biasa. Nah, karena itu saya setuju dengan Pak Saud, bahwa jangan panik ya, kita menghadapi ini, ya kita atur aja langkah-langkah, ya kita punya strategi nasional. KPK juga sudah punya paku integritas, ya. KPK juga sudah punya strategi, ya, membantu pemerintah bagaimana kita menghadapi kejahatan tindak pidana korupsi. Jadi saya sependapat ya dengan Pak Saud, kita tenang tapi menghanyutkan, tapi kita juga butuh ya retorika Pak Saud dari Presiden agar bisa menggerakkan ini semua. Dan mudah-mudahan retorika itu kemudian ditindaklanjuti oleh bawahannya, ya, sehingga kemudian bisa bersinergi dengan institusi penegak hukum, baik KPK, kepolisian, dan
Kejaksaan Republik Indonesia. Jadi sekali lagi memang saya banyak mendapatkan chat ya di WhatsApp gitu ya dari masyarakat terkait dengan putusan Harvey tersebut ya, yang mereka anggap sangat mencederai keadilan publik, dan sepertinya majelis hakim tidak sensitif ya terkait dengan apa yang dirasakan oleh masyarakat. Oleh karena itu tidak ada kata lain kecuali upaya banding dan berusaha untuk meyakinkan hakim di tingkat banding bahwa apa yang dituntut jaksa itu ya adalah sesuatu yang rasional. Ya, mencederai keadilan itu yang menjadi concern. Iya, saya ke Pak Saud. Iya, Pak Saud, apakah Anda sepakat hakim telah mengesampingkan pedoman MA terkait hukuman bagi koruptor yang harusnya divonis maksimal, ataukah ini kesalahannya dari jaksa sebetulnya tidak menuntut maksimal hanya 12 tahun, tapi dijawab nanti usai jeda. Tetap bersama kami di Prime Time News. Bukan begitu, kalau koruptornya sudah tobat, bagaimana tokoh-tokoh agama, iya kan? Orang bertobat tapi kembalikan dong yang kau curi. Enak aja, udah nyolong aku bertobat. Yang kau curi kau kembalikan. Bukan saya maafkan koruptor, tidak. Saya mau sadarkan mereka yang sudah terlanjur dulu berbuat dosa, ya bertobatlah, itu kan ajaran agama. Bertobatlah, kasihan rakyat, kembalikan uang itu. Sebelum kita cari hartamu kemana, kita akan cari itu. Ya, bertobatlah, jangan sampai kami cari harta Anda gitu ya, atau dimiskinkan. Nah, saya ke Pak Saud. Pak Saud, apakah Anda sepakat bahwa hakim sebetulnya telah mengesampingkan pedoman dari Mahkamah Agung terkait hukuman bagi koruptor yang harusnya divonis maksimal karena kategorinya tergolong berat gitu, di atas 100 miliar? Ataukah ini salahnya jaksa yang menuntut terlalu ringan, hanya 12 tahun saja beraninya? Ya, di dalam perdebatan di persidangan itu kan terlihat ya siapa yang sebenarnya paling besar dominan perbuatannya gitu. Dari situ, dari proses itu nanti akan terlihat siapa berbuat apa, sehingga kemudian kita bisa menilai bagaimana sebenarnya disparitas putusan yang harus dibuat oleh para hakim. Ya, karena di situ kan terlihat nanti yang memberatkan, yang meringankan, dan peranan setiap orang di situ. Nah, ini menjadi sulit kalau kemudian kita berada di posisi yang tidak melihat keadilannya. Hukum itu kan katanya cuma itu aja kok, adil, pasti, dan bermanfaat kan begitu ya. Jadi kalau dikatakan bahwa ada disparitas putusan, boleh sama, boleh tidak juga berbeda, karena para hakim juga memiliki dasar, mereka juga dilindungi oleh undang-undang seperti itu, jaksa juga dilindungi oleh undang-undangnya. Demikian juga penyelidik yang udah cari kemana-mana, udah melakukan OTT capek-capek, coba yang dikasih berapa tahun umpamanya begitu ya kan, terus udah keluar gitu. Jadi sekali lagi ini yang disebutnya sebagai tadi itu saya melihat ada di dua kutub ya, hukum menjadi sebuah filosofi dan hukum yang praktikal gitu. Kan tadi saya lihat itu di depan ada itu omongan seperti itu. Nah, itu menjadi lebih sederhana kalau kita datang dengan diri kita, dengan keadilan yang kita miliki, sehingga kita bisa memastikan apakah saya sudah berada di dalam posisi yang sudah menegakkan keadilan. Ya, itu yang paling tinggi. Artinya kita mendengar, kalau kita mendengar terdakwa kemudian juga harus mendapat pembelaan. Itu yang saya sebutkan sebagai due process of law. Baru kemudian kita bicara formil materialnya di situ. Jadi kenapa kita belakangan ini berdebat tadi, Mas Jamil juga mengatakan bahwa retorika dan keseriusan itu kan ini sudah terlalu sering terjadi, sehingga kemudian kita hanya melihat kayak seperti pertunjukan bahwa kita berada dalam posisi serius untuk menekan indeks persepsi korupsi itu, untuk menaik indeks persepsi korupsi ke atas. Karena kalau kita ambil potongan informasi, kita katakan tadi kata adil yang berada di paling atas, kita harus mengakui bahwa itu sangat jauh dari apa yang kita lihat. Ya, sudah pasti
Itu sudah terbukti kok. World Justice Project memberi kita nilai 24 dari skala 1 sampai 100. Disitulah kita menegakkan, baru di situ nilainya kita menjalankan itu. Rendah sekali, 24. Dan itu kita hidup di Indonesia, kita tahu apakah ini sebatas retorika atau bagaimana, ada keseriusan dan seterusnya. Dan per hari ini, udah dilantik berapa hari, apakah kemudian kita bisa mulai menjabarkan siapa harus melakukan apa? Kemarin untuk menjelaskan bagaimana salah ucap di depan mahasiswa di Mesir itu pun, saya lihat tidak semua orang memiliki yang sama di dalam hal ini. Teamworknya presiden sekarang ini, mereka memiliki filosofi, pendekatan, justifikasi yang berbeda. Ya, saya pikir itu kan menjadi lebih sama kalau kita bicara jauh dari konflik kepentingan, kemudian kita bebas dari apa yang kita sebut sebagai framing yang hanya memberantas korupsi dengan berupa janji-janji, gitu Mbak Vera. Iya, jadi keseriusannya bagaimana? Ini juga penting terkait nasib undang-undang perampasan aset gitu ya. Terkait koruptor yang dimiskinkan juga disinggung tadi oleh Presiden, sudah sampai mana rancangan undang-undang perampasan aset ini bergulir di DPR? Bang Nasir. Begini, RUU perampasan aset itu memang belum dibahas ya, dan badan ahli atau badan keahlian DPR sedang melakukan pengkajian, mengundang sejumlah pemangku kepentingan untuk mendalami rancangan undang-undang perampasan aset tadi itu. Jadi kami belum bisa memastikan kapan itu akan dibahas. Dan kemudian sebelumnya tentu harus masuk dalam program legislasi nasional. Ya mungkin tapi saja belum masuk prolegnas 2025 ya, Bang Nasir? Iya, sebenarnya itu soal masuk tidak masuk itu teknis ya. Meskipun sudah diputuskan masuk tapi dalam artinya tidak serius, tidak masuk bisa dalam saja prolegnas. Dalam perjalanannya itu tidak dibahas, atau ketika ada rancangan undang-undang yang tidak masuk prolegnas, dalam perjalanan juga kalau keputusan bersama setelah disepakati itu bisa masuk dalam prolegnas. Tapi memang rancangan undang-undang perampasan aset itu ya masih dikaji oleh Badan Keahlian DPR dan sedang mendengar dari para pemangku kepentingan bagaimana ke depan dan apa yang diinginkan oleh pemerintah dan bagaimana politik pemberantasan korupsi pemerintah. Ya itu penting juga ya, bagaimana politik hukum pemberantasan korupsi kita itu yang barangkali perlu kita rumuskan bersama-sama gitu. Apakah pemulihan keuangan negara, apakah kemudian pengembalian keuangan negara hasil dari kejahatan tidak pidana korupsi ya, atau ingin menghukum seberat-beratnya para koruptor tersebut. Oleh karena itu kita masih menunggu bagaimana politik hukum ya negara ini dalam menghadapi kejahatan tidak pidana korupsi. Soal HRP misalnya, ya kan tentu saja penegak hukum dalam hal ini kejaksaan melihat perannya seperti apa, lalu apa yang dia dapat. Nah karena itu kerugian 300 triliun itu juga ya di satu sisi ingin memberitahukan kepada kita semua bahwa ada kerusakan yang sangat masif, yang sangat luar biasa di sana. Nah karena itu kan butuh ya keseriusan. Nah sebenarnya hakim juga kalau memang dia ingin memberikan efek jerah, dia bisa saja walaupun memang jarang terjadi, dia menjatuhkan hukuman di luar permintaan, meskipun ini memang sesuatu yang bisa jadi dianggap oleh sebagian orang tidak adil ya. Tapi bisa saja karena hakim itu punya kemandirian, punya kemerdekaan. Tapi kan tentu hakim tidak boleh kemudian keluar dari fakta-fakta di persidangan. Oleh karena itu saya katakan ya kita tidak boleh, atau ya katakanlah kita tidak kemudian berusaha untuk menyalahkan majelis hakim, kemudian menyalahkan ya atau meragukan kejaksaan kenapa menuntut 12 tahun kira-kira begitu. Tapi masih ada proses yang harus kita tunggu, dan mudah-mudahan di jenjang hukum berikutnya masyarakat Indonesia akan mendapatkan keadilan yang sesungguhnya. Oke, semoga pengesahan RUU perampasan aset juga serius akan dikerjakan oleh anggota Dewan. Itu juga tentu pesan dari seluruh masyarakat. Oke, terima kasih Bang Nasir dan juga Pak Saud atas diskusinya. Selamat malam.